Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Armando, NPM 215000104 dari kelas PSIB, di mana kali ini saya akan menjelaskan dan juga memaparkan mengenai korelasi dan juga hubungan antara mata kuliah keamanan sistem informasi dengan program MSc 1277 yang telah saya jalani pada semester 5 ini pada Bangkit Academy dengan yaitu cloud computing atau fokus pada cloud computing. Mana untuk sebelum kita lebih jauh mengenai hubungan antara kedua hal tersebut, kita akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai mata kuliah keamanan sistem informasi ini. Dimana keamanan sistem informasi ini merupakan sebuah ilmu yang memfokuskan disiplinnya pada sebuah perlindungan terhadap informasi dan juga sistem komputer dari hal-hal yang eksternal yang bisa merusak ataupun juga mempengaruhi suatu sistem atau jalan suatu sistem di server ataupun juga secara publik. Mana hal tersebut membahas mengenai autentikasi atau juga otorisasi, kemudian ada keamanan jaringan seperti firewall, VPN, kemudian juga ada keamanan data untuk melindungi sebuah data dari tindak pencurian seperti kehilangan dan juga manipulasi dari entitas lain. Kemudian ada manajemen risiko dan juga kebutuhan dan hukum dari situ informasi. Dari beberapa hal tersebut pada materi MSIG saya yaitu cloud computing juga membahas mengenai keamanan sistem informasi ini yang fokus pada cloud IAM yaitu Identity and Access Management, kemudian ada firewall, kemudian juga ada VPC atau Virtual Private Cloud, dan kemudian itu ada proteksi API. Selanjutnya untuk lebih jauh kita akan membahas mengenai cloud IAM atau Identity and Access Management terlebih dahulu. Mana cloud IAM ini merupakan sebuah manajemen akses yang berbasis peran yaitu RBAC yaitu Role Based Access Control yang digunakan untuk menentukan siapa ataupun user mana yang bisa mengakses dan juga memiliki akses terhadap sumber daya cloud yang dijalankan di admin. Contohnya dapat kita lihat pada layar, di mana ini merupakan sebuah dashboard ataupun juga tampilan awal dari PPT, yaitu sebuah platform yang saya gunakan pada MSIB semester 5 ini. Ini merupakan platform dari Google yaitu Google Cloud Platform. Di sini ada menu PM dan admin, ini merupakan ke PM yang saya sebutkan di awal. Nah, ini merupakan contoh bentuk dari penerapan dari cloud IAM ini. Mana di sini kita melihat beberapa people ataupun user yang telah saya berikan akses tertentu terhadap sistem yang telah saya upload ke GCP ini. Contohnya ini seperti ini gmail.com, ini merupakan saya sebagai owner dari sistem tersebut. Kemudian ada reviewer Google Cloud decoding.com, setelah saya beri akses mengenai config viewer, firebase viewer, dan storage object viewer. Kenapa ada config firebase dan storage object ini? Ini merupakan sebuah fitur ataupun service yang disediakan oleh Google Cloud, yang mana ini dapat kita pada penambahan suatu akses ataupun role dari suatu produk ataupun service yang telah kita buat sebelumnya. Misalkan pada suatu project itu saya menggunakan
fitur App Engine ataupun search engine, dimana pada App Engine ini terdapat beberapa role yang bisa kita berikan pada satu user, seperti admin, creator, deployer, services admin, dan juga viewer, dimana itu memiliki suatu hak dan kewajiban tertentu dari orang-orang yang kita kasih pada user tersebut. Kemudian juga bisa seperti seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, itu ada storage object, dimana pada objek ini merupakan sebuah service mengenai penyimpanan ataupun database yang kita gunakan pada GCP ini, dimana untuk user tertentu hanya bisa kita berikan role to viewer, dimana hanya bisa melihat penyimpanan ataupun database yang ada atau data-data yang ada pada penyimpanan tersebut. Dan dari user, storage object creator, dan juga storage admin. Itu beberapa penerapan option pada GCP ataupun suatu sistem yang kita deploy pada GCP ini. Kemudian ada yang namanya firewall, mana firewall sendiri merupakan sebuah lapisan ataupun dinding yang kita gunakan untuk memberi perlindungan terhadap jaringan untuk mengontrol lalu lintas suatu internet ataupun server masuk maupun keluarnya. Yang ini dimana firewall ini sangat penting untuk sebuah keamanan sistem informasi yang digunakan atau dimotorkan untuk mencegah atau melindungi dari serangan DDoS, brute force, ataupun juga akses yang tidak sah dari luar sana. Dimana dari firewall sendiri contoh penggunaannya seperti IPS, dan juga ada penerapan mengenai pembatasan supply IP untuk dapat masuk API yang telah kita bangun sebelumnya, seperti sistem yang telah kita perbuat, yang mana IP tersebut misalkan 2.0 merupakan sebuah IP yang telah kita berikan akses ataupun hak untuk dapat mengakses API yang kita buat. Memang selain dari IP tersebut tidak dapat mengakses API ataupun sistem yang telah kita buat atau kita bangun secara publik sebelumnya. Kemudian kita akan membahas mengenai VPC network. VPC ataupun Virtual Private Cloud Network merupakan sebuah layanan jaringan virtual yang memungkinkan user dapat mengatur lalu lintas komunikasi antar sumber daya ataupun resource dalam Google Cloud khususnya dengan aman. Karena komponen-komponen dari VPC ini seperti subnet, routing, peering, VPN, dan interconnect. Yang kemudian ada VPC flow log, yang mana untuk subnet sendiri merupakan sebuah bagian ataupun komponen dari suatu jaringan yang lebih besar, yang mana dari subnet atau subnetwork ini digunakan untuk memisahkan dan juga mengorganisir jalan lalu lintas jaringan agar lebih efisien dan aman. Subnet ini juga memungkinkan untuk memberikan pembagian terhadap IP address dalam jaringan yang
lebih besar bagi jaringan yang lebih kecil agar dapat dikontrol dan juga diakses dengan mudah dan juga secara independen oleh setiap user ataupun pengguna lainnya. Dimana karena subnet ini dibutuhkan untuk suatu sistem atau pembangunan suatu sistem dikarenakan ini dapat meningkatkan keamanan, mengoptimalkan performa dari sistem tersebut karena lalu lintas atau penjaringan yang kita pilah dulu itu lagi. Kemudian untuk manajemennya itu lebih mudah kan itu lebih jaringan tersebut lebih spesifikkan pada subnetnya. Dan untuk GCP ini sendiri pemanfaatan subnet atau subnetwork ini dapat diatur ataupun digunakan secara otomatis default dari GCP itu sendiri ataupun juga custom, yang mana kita dapat mengatur subnet atau subnet yang kita butuhkan sendiri pada sistem yang kita rancang. Otomatis juga itu hanya mengikuti default dari GCP yang telah dibuat sebelumnya. Itu ada routing, dimana routing ini juga bisa kita buat atau custom dengan sendirinya, memberikan tambahan untuk kebutuhan khusus dari sistem informasi yang telah kita buat. Dan juga kita bisa memanfaatkan mode default dari GCP itu sendiri. Kemudian ada yang namanya peering yang digunakan untuk menghubungkan dua VPC agar bisa saling berkomunikasi tanpa melewati internet ataupun jaringan internet di luar sana. Kemudian ada VPN dan interconnect. Mana VPN dan interconnect ini sendiri pada GCP memiliki service tersendiri yaitu host VPN yang menggunakan penghubung VPC dengan jaringan on-premise menggunakan VPN. Kemudian ada cloud interconnect merupakan sebuah service atau fitur juga yang disediakan oleh GCP yang digunakan untuk menghubungkan GCP dengan jaringan melalui koneksi khusus dalamnya. Dan untuk penerapan tersendiri dari ketiga pokok materi yang saya jelaskan di awal, yaitu seperti cloud VM, firewall, dan juga VPC network, itu semuanya saya terapkan pada project Capstone yang telah saya kembangkan dan bangun dengan tim saya. Karena saya sendiri sebagai tim PC menggunakan firewall ataupun perlindungan keamanan itu saya taruhkan pada autentikasi atau outlogin API, yang mana saya bangun menggunakan Firebase. Yang mana Firebase sendiri memiliki fitur ataupun service mengenai Firebase autentikasi atau autentikasi yang bisa kita manfaatkan untuk satu sistem informasi yang telah kita buat. Firebase autentikasi ini ataupun authentication token ini saya implementasikan pada saat user melakukan login dan juga register, yang mana setelah pengguna berhasil melakukan login ataupun masuk ke dalam sistem yang saya buat dan kami buat, Firebase akan melakukan pengecekan token untuk mengautentikasi permintaan dari user tersebut apakah cocok dengan user sebelumnya yang telah registrasi ataupun mendaftar pada sistem yang kami buat. Yang mana untuk API ataupun Firebase autentikasi yang telah kami buat ini menggunakan salah satu framework backend
pada bahasa pemrograman Python yaitu VCPI, yang mana itu menggunakan beberapa library seperti out, credential, dan initialize, install, yang mana ketiga library tersebut digunakan untuk membuat itu memverifikasi token autentikasi yang telah kami buat, dan juga mengautentikasi yang digunakan untuk mengautentikasi proses login yang dilakukan user. Dan kemudian untuk penerapan lainnya yaitu IAM itu sendiri, saya dan juga tim PT marketing kolaborasi untuk memberikan akses atau kontrol pada user, yaitu khususnya saya dan juga tim Iqbal sebagai tim PT yang mengatur dan juga mengorganisir di ini untuk project Capstone yang telah kami bikin atau kami bangun, yang mana role tersebut hanya untuk kami berdua, yaitu untuk email Iqbal dan juga saya, itu kami memberikan akses sebagai admin, yang mana akan mengorganisir semua keperluan dan juga fitur-fitur yang akan kita gunakan pada titik tersebut dalam merealisasikan dan juga mengembangkan aplikasi ataupun project yang telah kita bangun ini. Dan juga untuk Karol sendiri, saya dan Iqbal juga memberikan akses tertentu untuk IP dan juga subnet, subnet dan juga IP tertentu untuk dapat mengakses aplikasi yang telah kami rancang. Untuk penerapan lainnya firewall, materi firewall ini pada program MSIB yang telah saya jalankan itu pada salah satu submission tugas di coding yang mengenai backend. Itu dapat dilihat pada layar yaitu penggunaan firewall PulseEye. Ini terdapat beberapa firewall yang secara default telah digunakan di CP untuk aksesan ataupun penggunaan dari informasi yang telah dibuat, yaitu ini merupakan nama dari firewall yang kita bangun atau yang kita rancang. Kemudian itu ada IP Inggris dan juga Inggris, dan juga ini terdapat beberapa protokol yang disediakan di PP, itu ACMP, TCP, UDP, dan juga terdapat beberapa port yang bisa mengakses sistem tersebut seperti TCP 3389, yang mana selain port 3389 itu dapat mengakses sistem informasi yang telah saya tersebut. Mungkin itu saja penjelasan mengenai relasi mata pelajaran sistem informasi dan juga program MSIB pada kita sedang ini cloud computing yang telah saya jalankan pada semester 5 ini. Dan dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.